Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim, azizil alim. Tanzilul kitabi, penurunan kitab, yaitu Al-Quran, minallah, adalah dari Allah. Al-Aziz, yang maha menang, Al-Alim, yang maha tahu, Ghafiridz dzambi, yang mengampuni dosa, wa qabilit taubi, dan yang menerima taubat, syadidil iqabi, yang keras siksanya, Ditoli, yang punya anugerah-anugerah. La ilaha, tidak ada yang berhak disembah illa huwa, kecuali Dia. Ilaihi, hanya kepadanya, al-masiru, tempat kembali. Hamim, ini juga sering saya ceritakan, Fawaatihus Suwar. Ini termasuk rahasia Al-Quran yang setiap ulama itu dikasih pengetahuan oleh Allah macam-macam mengenai Fawaatihus Suwar ini. Dalam doanya Syekh Abu Hasan Asyadzili, Kaf ha ya ain shad kifayatuna. Ya. Apa itu maksudnya? Ini orang Wahabi banyak yang pening kepala. Apa ini? Oh, kaf ha ya ain shad kifayatuna. Ya. Oh, apa ini ya? Kamu tidak tahu. Syekh Abdul Hasan tahu ini. Tapi yang jelas, ini yang hujah untuk orang umum. Kaf ha ya ain shad itu adalah kalimah-kalimah Allah dari Quran. Dan isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah dengan kalimah-kalimah Quran ini diajarkan oleh Nabi. Sebagaimana kata-kata Nabi, a'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimah Allah yang sempurna dari semua keburukan-keburukan makhluk-makhluk. La kafayat an shad ini termasuk kalimah Allah. Berarti boleh untuk isti'adzah, untuk perlindungan. Maka kafaya insad kifayatuna, kafaya insad adalah kecukupan kita. Hamim ain sim qaf himayatuna adalah penjagaan kita. Qaf al-Qur'anil Majid biqayatuna adalah benteng kita. Ini semua tersakup dalam sabda Nabi, a'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Cuma ini dirinci dalam hadis itu secara global, dalam kafayah insad ini dirinci. Jadi doa dengan kafayah insad, himayatun nasan terusannya itu tidaklah bertentangan dengan syariat, bahkan itu bagian daripada syariat, bagian daripada yang bisa dipahami dari
doa Nabi, a'udzu bi kalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Paham? Nah, ini hujah untuk orang yang ngengkelan. Tapi kalau kita, ini para wali-wali Allah itu Allah buka hal-hal yang kita tidak tahu, dan termasuk yang dibuka oleh Allah itu adalah makna-makna kalimah ini. Makna-makna kalimah ini. Karena ilmu itu tidak ada habis-habisnya. Maka Nabi diperintahkan berdoa, Rabbi zidni ilma. Ilmu syariat sudah selesai dengan wafatnya Nabi, nggak akan ada lagi ilmu syariat. Tapi pemahaman nggak ada habis-habisnya. Materi ilmu setelah wafatnya Nabi sudah nggak ada lagi, materi ilmu agama itu. Tinggal meriwayatkan aja. Tapi kefahaman tidak ditutup. Wa qur rabbi zidni ilma. Kefahaman tidak ditutup. Man zahida fid dunya 'allamahullah min ghairi ta'allum. Barang siapa zuhud di dunia, ini hadis nih. Kamu lihat di Targhib at-Tarhib lil Mundhiri. Man zahida fid dunya 'allamahullah min ghairi ta'allum. Barang siapa zuhud di dunia, tidak cinta dunia, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia ilmu tanpa belajar. Nah, apa ada Quran baru? Ya enggak ada. Ada hadis baru? Enggak ada. Kefahaman ini ada. Kefahaman itu yang kefahaman baru ada. Tapi kefahaman baru itu mesti tidak bertentangan dengan kefahaman yang lama. Kalau bertentangan juga itu keliru. Mesti keliru. Kefahaman-kefahaman baru itu mesti sesuai dengan kefahaman lama. Cuman pengembangan saja. Ibaratnya pohon itu tambah gede, tambah banyak akarnya, tambah banyak rantingnya, tambah banyak daunnya gitu loh. Tapi namanya pohon jati ya rantingnya jati. Nggak ada pohon jati terus bambu, itu nggak ada. Itu namanya tidak sesuai. Maka ilmu-ilmu yang ditemukan oleh ulama-ulama, yang diberikan oleh Allah pada ulama-ulama setelah baginda Nabi, ini semuanya mesti nanti ada asal usulnya, ada sumber-sumbernya dari ilmu-ilmu yang dari Nabi itu. Seperti tadi itu, kafaya insod ila akhirih, sumbernya adalah a'udzu bi kalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Dan ini perlu saya ceritakan khususnya orang Suluk ini. Ya dengar itu orang Suluk itu. Orang Suluk itu ngaji enggak? Enggak tangan coba. Oh ya. Itu kafaya ain shad kifayatuna hamim ain sin qaf himayatuna, itu termasuk doa-doa yang dibukakan oleh Allah untuk para masyayikh Naqsyabandiyah itu. Itu para masyayikh, para ulama-ulama, para wali-wali silsilah Naqsyabandi itu kalau mereka menghadapi masalah-masalah banyak, mereka itu ini doanya, termasuk salah satunya kafaya insad kifayatuna hamim ain sin qaf himayatuna. Kamu baca itu yang sebanyak-banyaknya. Maksudnya dengan kalimah-kalimah Allah yang suci ini, kafaya insad, semoga Allah cukupi kita, semoga Allah jaga kita, itu maknanya begitu. Kafaya insad kifayatuna hamim ain sin qaf himayatuna, maksudnya
Ya Allah, dengan kalimah-kalimah suci ini cukupilah kami dari hal-hal yang membahayakan, gitu maksudnya. Paham sampai sini? Ini sebagian aja, masih banyak sebetulnya ini ceritanya Fawaatihus Suwar itu. Maka kata para ulama, Al-Quran ini ada yang bisa dipahami oleh seluruh orang yang bisa bahasa Arab. Ini tahapan dasar. Ada Al-Quran ini, isi-isi Al-Quran ini yang tidak bisa dipahami kecuali oleh para ulama yang sudah paham usul fikih, usul hadis, nasih mangsuh, dan lain-lainnya. Para mufassirin. Ada kandungan-kandungan Al-Quran itu para ulama pun tidak cukup otaknya memahami. Yang paham hanya para imam-imam mujtahidin, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik dan sebagainya itu. Yang lain-lain jangkauannya nggak sampai. Ada kandungan-kandungan Al-Quran ini yang para ulama itu dengan peralatan-peralatan nahwu, shoroh, balaghah, tafsir dan sebagainya itu tidak mampu menjangkau. Karena ini ilmu ini bukan didapatkan dengan belajar, tapi dengan ketakwaan. In tattaqullah yaj'al lakum furqana. Kalau kamu takwa, Allah akan kasih furqan. Di antara furqan maknanya ilmu, kefahaman-kefahaman. Ini ilmu ini bukan hasil dari sekedar belajar, sekedar analisa, sekedar nahwu shorob, tapi ini hasil takwa. Hasil takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Ilmu yang hasil khasyah, hasil takut kepada Allah, hasil zikir kepada Allah, hasil taat kepada Allah, hasil takwa. Nah, ini yang bisa paham hanya orang-orang yang tingkat takwanya sangat tinggi, yang istilahnya dalam syariat para wali-wali Allah. Ada dalam Al-Quran itu kandungan-kandungan yang bisa memahami itu cuman Sayyidul Anbiya, baginda Muhammad SAW. Selain baginda Nabi nggak mampu. Ada itu. Ada Al-Quran ini, kandungan Al-Quran ini yang bisa paham hanya Allah sendiri. Makhluk nggak ada yang bisa paham. Karena ini kalamullah. Kalamullah itu yang bisa memahami 100% hanya Allah sendiri. Yang lain-lain itu ya, yang makhluk ini ya menurut tingkatannya masing-masing aja. Seperti ngaji begini ini, yang santri baru ya ikut ngaji, tapi mungkin ya pahamnya dikit. Nah, yang sudah daurah mungkin agak paham, agak tambah. Yang takhusus mungkin lebih tinggi lagi. Yang ustadz mungkin malah nggak paham sama sekali karena nggak ngaji. Nah itu bertingkat-tingkat. Jangan kamu kira makna Al-Quran itu hanya itu-itu saja. Lihat Al-Quran, terus lihat terjemahan Departemen Agama, lihat komus, wah saya sudah paham Al-Quran. Bukan. Kamu paham bahasa Arab yang ada dalam Quran. Tapi kandungannya ini, oh adoh le. Adoh ini. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwa seluruh hadis-hadis dari Nabi itu adalah bagian dari kefahaman Nabi terhadap Al-Quran, tapi yang umat tidak mampu menjangkaunya.
Nah, ini ilmu Allah itu maha luas. Maha luas. Ada ilmu lu yang betul-betul kita ini memang nggak mampu menjangkau, itu nggak mampu. Manusia, ilmunya manusia yang pandai, kadang-kadang kita pun juga nggak paham. Dokter ngasih kita obat pil 3, ini dimakan pagi, sore, malam. Kita sendiri juga nggak tahu ini apa sih, kok pahit-pahit ini suruh makan, ini apa sih ini. Ya. Tapi karena kita ini husnudzon, dokter itu yang ngerti gitu ya, kita ikut-ikut saja. Ini padahal ini ilmu dari hasil otak manusia. Nah, Al-Quran ini bukan dari hasil otak manusia, dari yang punya otak, yang menciptakan otak. Maka Al-Quran itu Masya Allah ya. Tapi kemurahan Allah kepada kita ya, untuk bisa mengambil manfaat dari Quran, bukan mesti kita faham. Walaupun nggak faham, pokoknya dibaca dapat pahala. Ya itu loh. Ini kemurahan Allah. Seperti kita makan obat, walaupun nggak ngerti kandungannya apa, ya insya Allah dapat manfaat dengan izin Allah. Seperti makan, walaupun kita nggak tahu itu vitamin apa yang ada dalam makanan ini. Kalau kita makan, akan kita dapat manfaat juga dengan izin Allah. Maka membaca Quran, ngapalin Quran 30 juz, walaupun kamu nggak paham sama sekalipun, asalkan kamu yakin bahwa ini adalah kitabullah dari Nabi yang isinya segala macam kebaikan, nanti kamu akan dapat pahala. Dan kamu di akhirat akan terkejut, ternyata ini isinya macam-macam. Ibaratnya ada koper, ada kotak, isinya inten berlian. Walaupun kamu nggak bisa melihat karena kotak itu terkunci, tapi kamu terima saja, kamu pikul, kamu akan dapat manfaat juga. Ya begitu juga ilmu agama ini, walaupun nggak ngerti, pokoknya diterima aja, diamalkan, walaupun isinya itu apa, pokoknya diamalkan aja. Maka nanti kita di akhirat, kotak itu terbuka, Masya Allah, isinya tidak karu-karuan ternyata. Oh, ngerti begini saya akan ngatamkan Quran tiap hari, ngerti begini tuh. Udah terlambat. Itu ya. Jadi kalau nggak ngerti itu amalkan aja terus. Agama itu bukan harus ngerti, harus taat agama itu. Kalau Allah kasih ngerti, itu anugerah Allah. Tapi umpama nggak ngerti, pokoknya ikut aja. Ikut Rasulullah itu, walaupun nggak ngerti, pokoknya akhirnya sampai surga juga. Ikut setan, walaupun kamu ngerti, akhirnya ke neraka juga. Ya bener tak? Tanzilul kitab minallah, penurunan Al-Quran ini adalah dari Allah. Quran ini dari Allah. Karena Allah itu adalah yang maha agung, yang maha suci, yang ilmunya tak ada batas, maka Al-Quran ini pun ada keagungannya, kesuciannya, ilmunya yang tak ada batas. Allah itu Al-Aziz, yang maha menang. Maka Al-Quran ini, karena ini dari Al-Aziz yang maha menang, itu menang terus, nggak bisa kalah. Bagaimana nggak bisa kalah? Orang itu mau mencari kelemahan-kelemahan dalam Al-Quran, nggak ditemukan. Ada sebagian orang tuh, Quran ini isinya itu semrawut katanya. Orang-orang ini
orang-orang yang ngaku pinter-pinter itu. Karena dalam Quran itu dikatakan bahwa manusia itu katanya dari tanah. Ada lagi mengatakan manusia itu dari air mani. Ada lagi yang mengatakan manusia dari lempung. Gimana sih, mana yang benar itu? Jadi bertentangan ayatnya satu sama lain. Yang bertentangan tuh otak kamu, bukan Al-Quran. Manusia itu dari lempung ya benar, dari tanah ya benar, dari air ya benar. Karena memang ya ada lempungnya, ada tanahnya, ada airnya. Ya. Kalau kamu katakan itu loh, teman saya itu ada itu terdiri dari daging, ya benar. Terdiri dari tulang, ya benar. Terdiri dari kulit, ya benar. Loh ini kok beritanya kok simpang siur? Dia sebetulnya dari kulit apa dari daging? Loh, ya ada kulitnya, ada dagingnya, ada tulangnya. Nah, kan sebetulnya mudah saja. Tapi kalau orang itu otaknya otak semrawut, baca Al-Quran perasaannya semrawut juga. Padahal yang semrawut itu ya otaknya sendiri itu. Ini salah satu contoh aja, yang contoh yang mudah-mudah. Ini kalau dibahas sama Zakir Naik ini jadi panjang ini ilmu kedokterannya itu. Oh. Manusia itu mengandung ini. Kedawan ini aja, bahasa Temboro aja yang mudah semua orang bisa paham. Nah. Perkataan yang paling baik itu perkataan yang semua orang mudah paham. Kalau banyak yang tidak paham namanya teka-teki, bukan ngomong. Al-Alim yang maha tahu. Maka Al-Quran ini isinya ilmu kan dari yang maha tahu. Anzalallahu bi'ilmin, anzalahullahu bi'ilmin. Isinya ilmu macam-macam itu. Orang kok sibuk dengan Al-Quran, mengkaji Al-Quran dengan hati bersih tapi syaratnya. Oh, ini ada habis-habisnya itu rahasia Quran itu. Ghafiridz dzambi, yang pengampun dosa-dosa. Masya Allah. Allah itu maha tahu. Kejelekan-kejelekan kamu yang kamu sembunyikan Allah semua tahu. Yang zahir, yang batin Allah semua tahu. Tetapi janganlah kamu putus asa. Allah itu mengampuni dosa. Oh, Allah mengampuni dosa, sudah tenang-tenang aja. Jangan gitu. Qabilit taub, yang menerima taubat. Kamu harus tobat. Jangan kamu berpikiran Allah mengampuni dosa terus kamu buat dosa terus, namanya kurang ajar. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Hai manusia, apakah yang bikin kamu tertipu? Sebab Tuhan kamu yang maha pemberi. Karena Tuhan itu maha pemberi, maha rahman, maha rahim. Terus kamu tertipu. Oh, saya maksiat terus kok ya, oleh Allah kok kasih makan terus ya. Berarti nggak apa-apa maksiat itu. Oh, hati-hati kamu gitu. Kalau nggak cepet-cepet tobat, ketahuilah syadidil iqab, Tuhan itu yang maha keras siksanya. Maka orang itu harus berharap tapi juga harus takut. Memang Allah maha rahman, memang Allah maha rahim. Tapi jangan kamu tertipu, Allah itu juga yang keras siksa. Kalau Allah ingin menyiksa kamu dengan siksa yang berlipat-lipat ganda, berjuta-juta lipat, juga tidak akan ada yang bisa menghalang-halangi Allah. Maka hamba itu mestinya harus bergetar kalau ingat Allah Subhanahu wa taala. Dzul yang punya anugerah,
Maka janganlah kamu berputus asa dari anugerah-anugerah Allah. Kalau kamu itu bodoh, Allah berkuasa menjadikan kamu berubah jadi pinter. Kalau kamu itu jelek, Allah berkuasa memberikan anugerah sehingga kamu jadi baik. Kalau kamu itu orang nggak berharga, Allah punya anugerah sehingga Allah bisa saja menjadikan kamu jadi orang yang berharga. Maka janganlah berputus asa dari anugerah-anugerah Allah. Ini diantara makna ayat-ayat ini. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.